Ketika ada masalah, biasakan hidup tenang. Tenang dulu, jangan rusak-rusuk, ya. Jangan pergi ke sana ke sini. Biasakan duduk tenang. Apapun masalah kita hadapi, biasakan duduk tenang. Kenapa harus? Karena firman Tuhan berkata, duduk tenang. Kita konfirmasi dengan Bapak kita. Mungkin masalah dengan suami, dengan istri, duduk tenang. Kita mengadu kepada Tuhan. Dia tempat kita mengadu. Pak, bagaimana caranya? Mungkin jemaat juga yang baru pertama sekali yang belum tahu. Ya itulah perlunya ada Bapak rohani. Itu nanti ada di poin keempat. Makanya gereja itu jangan asal gereja. Jangan asal pergi ibadah. Perlu kita menjadi jemaat supaya bisa masalah diselesaikan. Perlu ada Bapak rohani. Karena Tuhan kita gak kelihatan. Bagaimana caranya gembala diutus Tuhan untuk tempat kita curhat. Itu perlu. Karena saya sudah mengalami masalah saya diselesaikan Tuhan dari Bapak rohani saya. Jadi kita bukan asal-asalan pergi ibadah setiap minggu, ya nggak ibadah pun nggak apa-apa, yang penting bareng iuran, bukan begitu. Kita Kristen yang mengenal Tuhan, yang punya Bapak rohani. Paulus dia banyak punya anak rohani. Nah makanya kenapa itu kata Paulus? Sekarang bukan banyak yang punya bapak, tapi ada bapak rohani. Untuk apa? Tempat kita curhat, tempat kita bisa konseling supaya kita didoakan. Karena Bapak rohani itu bisa menyimpan rahasia semua. Aman. Ini rahasia rahasia ini kan hanya saya tahu. Karena juga istri saya nggak tahu. Saya simpan semua seperti Maria. Kusimpan dalam hatiku. Hanya Tuhan yang tahu. Itu rahasia iman. Aman. Iya. Biasakan hidup tenang ketika masalah datang. Dan kuasai dirimu dalam segala hal. Hati-hati pikiran kita. Karena dicuri iblis juga ketika ada masalah. Nah belum kan? Kau udah melayani. Nah itu pekerjaan setan. Dituduh kita. Kau udah melayani. Coba bagaimana Tuhan itu katanya. Ya seringkali terjadi kepada saya juga begitu. Kau udah pendeta, dia anakmu juga begini katanya. Ya karena juga orang menghakimi. Pekerjaan manusia begitu, menghakimi. Bukan ikut mendoa. Masuk akal apa enggak? Ya. Nah saya kalau ada jemaat di sini yang jauh ini, saya diam, saya doakan dia. Itu sebenarnya saya saksikan itu yang di Makassar kemarin supaya tahu jemaat. Enggak ada tahu ya masalah dia ada yang saya tangani. Belum enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu itu. Saya diam itu. Karena saya hamba Tuhan yang bisa diakui oleh Tuhan. Itulah konseling. Makanya ada konseling pribadi.